Karirnya di Kejaksaan dan di KPK melejit, tiba-tiba ia diguncang tudingan pembunuhan bahkan kisah cinta segitiga. Dan kini Antasari Azhar harus menghabiskan 18 tahun hidupnya di balik jeruji penjara. Sosok Antasari Azhar mulai akrab di benak publik ketika menjabat sebagai orang nomor 1 di Komisi Anti Rasuah KPK tahun 2007. Namun baru 2 tahun menjabat, karir mantan Kejari Jakarta Selatan ini terhenti. Antasari dikaitkan dengan rencana pembunuhan Direktur PT Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Tabir baru pun terungkap ketika Antasari dituding membunuh Nasruddin karena perhara cinta segitiga dengan Rani Juliani. Pengakuan wanita mantan kedi lapangan golf turut mewarnai kisah sendu Antasari. Antasari pun diganjar 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap bertanggung jawab atas kematian Nasruddin Zulkarnain. Meski telah mencoba mengajukan peninjauan kembali, namun PK tersebut ditolak karena bukti yang diajukan dianggap tidak tepat. Saat ini, Antasari masih menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Tim Liputan, Metro TV. Ya, kita kembali bergabung dengan rekan Tasya Lutmila di Gedung DPR RI Senayan untuk jalannya pertemuan antara Timo Senturi dengan Antasari Azhar. Tetapi kemudian salah satu pertimbangan Pak dalam forum itu yang menyebabkan kami tidak memberikan persetujuan itu karena mempertimbangkan institusi KPK Pak. Saya ingat salah satu pimpinan itu mengatakan begini persisnya ya. Pak Budiono, Ibu Sri Mulyani, seluruh penjelasan Bapak, Ibu, kami pahami secara ekonomi. Tapi di antara kami ini tidak ada yang bertanggung jawab secara hukum kalau ada apa-apa nanti di masa mendatang. Karena kebetulan Pak angkatan saya 2004-2009 itu Pak, 70% waktu itu sedang mengalami masalah dengan KPK juga gitu dalam kasus cek pelawat itu. Ya. Jadi ya pengalaman itu mengatakan bahwa kita tidak mau masuk ke dalam menjadi santri barunya Kuningan gara-gara perkara yang kita putuskan ini. Karena itu kita buat keputusan seperti itu. Itu kalimatnya Pak, kita buatlah begitu. Sehingga kita menyerahkan kepada pemerintah kalau memang dianggap ini kebijakan sistemik, berdampak, silahkan Anda pergunakan kekuasaannya. Mohon maaf saja, kami tidak bisa ikut tanggung jawab buntut hukumnya, kan kira-kira begitu Pak. Nah, jadi itu Indover. Nah, lalu yang kedua Pak, yang menarik buat saya bahwa sebetulnya ini kan, ya Indover gak ada apa-apa Pak. Sampai sekarang juga gak ada masalah. Itu uang 500 yang saya kira banyak bank negara juga waktu itu yang dikerahkan untuk menalangi ya persoalan ini. Saya nggak tahu kemana ini perkara juga sekarang, apakah di Kejaksaan atau tidak. Menalangi persoalan ini banyak bank-bank negara kita juga yang tenggelam uangnya di sana karena mencoba untuk menalangi subordinate bond yang ada di Indover itu yang sampai sekarang ini nggak kemana-mana juga. Padahal sebenarnya ini menurut saya proses kasusnya mirip-mirip lah Mas Senturi ini Pak. Ini uang yang hilang di sana juga banyak juga itu, tapi uang swasta Pak, bukan uang negara. Saya nggak tahu itu. Nah, tidak ada dampak Pak sama sekali. Dan saya sudah sampaikan dalam pemeriksaan di sini, saya kira dokumennya ada kok. Kita sampaikan kepada beliau, kepada Pak Wapres waktu itu, Pak Budiono. Karena beliau waktu kita periksa sudah menjadi Wapres ya. Ini Pak suratnya, surat yang dibacakan oleh Saudara Bambang Susatyo ya begitu bunyinya Pak ya. Ada, saya ingat saya 4 lembar itu, surat itu. Nah, yang sama saya kira dengan Bapak dengan kami ini, saya bicara sebagai mantan anggota Komisi 11, kita juga nggak tahu Pak bahwa Senturi itu di bail out Pak. Yang saya tahu waktu itu kami membahas Perpu di Komisi 11. Tapi waktu bahas Perpu itu sama sekali tidak ada cerita tentang Senturi di bail out Pak. Padahal waktu kita bahas Perpu itu kira-kira durasinya bulan November sampai bulan Desember. Karena penolakannya kalau saya nggak ingat itu 24 Desember ya. 12 Desember atau 24 Desember kita tolak. 18 Desember Pak. Dan kebetulan Pak, saya termasuk yang setuju pada Perpu itu. Cuma ada 2 partai di DPR waktu itu yang setuju Perpu ini diberlakukan Pak. Ya dijadikan undang-undang. Cuman PKS sama teman sahabat saya Partai Demokrat. Ya, yang setuju, termasuk saya setuju sekali waktu itu karena frame berpikir saya bahwa memang ini dibutuhkan untuk mengatasi situasi ekonomi. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kasus Indover itu berdampak sistemik, tidak begitu Pak ya. Jadi kita setuju Perpu itu karena kita menganggap bahwa ini perlu dibutuhkan. Ya, walaupun kalah Pak, ditolak karena 9 fraksi menolak ini dan ya kalahlah di dalam paripurna sehingga Perpu itu batal. Nah, kami sendiri baru tahu perkara ini itu justru pada waktu membahas Undang-Undang JPSK, Pak. Di ujung-ujung pembahasan Undang-Undang JPSK inilah salah satu pimpinan Departemen Keuangan mengatakan bahwa, ini maaf ya Pak, ini saya agak berpanjang-panjang supaya ini ceritanya Pak Antasari ini nyambung dengan apa yang kami alami juga begitu ya.
pada waktu itu di dalam rapat di Hotel Sheraton Bandara ya, itu salah satu pimpinan dari Departemen Keuangan mengatakan, Pak, pasal ini sudah kami jalankan Pak untuk menalangi Bank Senturi. Bertanyalah teman-teman itu, berapa banyak uang yang keluar? Wah, itu udah triliunan Pak yang keluar. Semenjak ini kasus menjadi perhatian serius oleh Komisi 11. Cuman karena waktu itu suasana pemilu jadi nggak terlalu ramai Pak. Nanti bulan Agustus kami baru menggelar rapat secara terus-menerus di komisi waktu itu. Dan hasilnya adalah tanggal 29 September itu kita kemudian paripurna, melalui paripurna waktu itu dipilih. Tetaplah bersama kami, Metro Siang akan kembali usai Headline News pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.